Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan, suka menyanyikan lagu-lagu rohani yang membangun iman kita, dan bertekun di dalam firman. Kita sedang membahas kisah para rasul, dan saya akan menyampaikan renungan hari ini dari kisah para rasul 1 ayat 12-14 dengan judul Murid Yesus yang Setia. Dikatakan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, sesudah Yesus naik ke sorga, para rasul kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang sebetulnya dekat dari kota itu, seperjalanan Sabat. Nah, kita tahu pada hari Sabat orang Yahudi tidak boleh bekerja. Kalaupun bekerja dalam arti berjalan, mereka sudah diberi patokan tidak boleh lebih dari seperjalanan Sabat. Kira-kira kalau sekarang jauhnya maksimal 1,8 km. Nah, sebelumnya mereka telah mendapatkan perintah agar mereka kembali ke Yerusalem dan bersama-sama berdoa menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus. Menarik sekali, dari 1 Korintus 15 ayat 6 kita melihat ada orang yang berjumlah 500 orang sekaligus yang pernah melihat Yesus menampakkan diri, tampaknya pada hari kenaikannya. Tetapi yang naik ke roteng atas di Yerusalem itu hanya 120 orang menurut Kisah Rasul 1 ayat 15. Jadi kalau 500 orang itu diberitahu mereka harus menunggu di Yerusalem sampai penuh Roh Kudus, lalu yang mentaatinya itu 120 orang, kemana yang 380? Saudara-saudara, saya harap kita tidak hanya jadi orang yang tahu kehendak Tuhan, menyuruh kita berdoa, rajin beribadah, menantikan Roh Kudus, rajin bersaksi, tapi kita benar-benar mentaatinya. Karena kira-kira hanya 120 yang taat, dan yang gak taat itu bisa 3 kali lipatnya lebih, saudara sekalian. 380 orang. Apakah saudara mau jadi murid Yesus yang setia, yang taat? Ayo hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Karena orang-orang yang berkumpul untuk berdoa menyembah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, merekalah yang dilawat oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya dikatakan ada 11 nama murid yang disebutkan, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus atau Nathanael, Matius atau Lewi, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan yang terakhir adalah Yudas bin Yakobus, yaitu Tadius. Saudara, mengapa harus diabsen lagi istilahnya? Karena waktu Yesus ditangkap kan udah melarikan diri, kabur semuanya. Sehingga harus dikumpulkan, ternyata mereka balik lagi. Ya, walaupun sudah pernah ketakutan, sekarang kumpul lagi, mau menjadi murid yang setia. Satu-satunya nama yang tidak disebut adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Dia adalah pengkhianat yang sudah mati, saudara-saudara. Nah, ada yang bilang Yudas Iskariot ini sebetulnya tidak pernah lahir baru, tidak pernah diselamatkan. Tetapi ada yang percaya juga bahwa Yudas ini adalah orang yang pernah selamat. Karena masa Yesus memilih murid orang yang belum lahir baru. Tapi namanya kemudian dihapus dari kitab kehidupan karena dia menyangkal Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, jadi seperti 11 murid yang setia, saudara. Naik turun secara rohani bisa terjadi, tapi ayo kita setia kepada Tuhan. Kembali lagi pada jalan Tuhan. Berkobar-kobar lagi bagi Yesus. Kalau sepanjang tahun yang lalu saudara seringkali jatuh bangun dalam dosa,
Masuk tahun baru ini, ayo setia cari wajah Tuhan. Kedatangannya sudah sangat singkat. Dan saya percaya orang yang setia sampai mati, dia akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Saya percaya sekali selamat, tetap selamat selama kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita keluar dari kasih karunia, keluar dari Kristus, seperti ranting yang lepas dari pokok anggurnya, dibakar sampai mati. Tapi selama kita setia, seperti ranting yang selalu ada pada pokok anggur yang benar, kita berpaut kepada Kristus, kita nggak akan pernah menyangkal Tuhan, kita tetap selamat karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, dari 11 nama yang disebut itu, Petrus yang pertama kali ditulis. Karena mungkin dia yang paling menonjol dan dia jadi wakil atau juru bicara rasul lainnya lah. Tapi yang jelas Petrus bukan murid yang tertinggi. Karena ada yang berpikir, wah yang paling tinggi di antara seluruh murid adalah Petrus. Karena ditulis namanya paling pertama. Kalau begitu, nama yang terakhir ditulis itu kan Maria Ibu Yesus. Apa dia yang terkecil? Tentu saja tidak begitu cara kita membacanya. Bahkan bersama dengan Maria ada beberapa perempuan lain dan saudara-saudara Yesus juga ikut di dalam kelompok 120 murid ini. Nah, kita belajar bahwa Maria ikut untuk apa? Berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus juga memenuhkan kehidupannya. Jadi Maria ikut berdoa, bukan kita berdoa kepada Maria. Kita harus berdoa kepada Allah Tritunggal, ya. Kita berdoa di dalam nama Yesus sehingga Bapa memberikan jawaban doa kepada kita. Nah, yang menarik adalah disebutkan yang ikut doa itu saudara-saudara Yesus yang selama ini nggak percaya waktu Yesus masih hidup. Bahkan dalam Markus 3 ayat 21, saudara-saudara Yesus itu menganggap Yesus itu tidak waras alias gila, saudara. Tapi waktu Yesus mati dan terutama waktu dia bangkit, mereka semua percaya. Yesus bukan cuma saudara mereka yang kalau ngomong kadang-kadang punya pemikiran yang kok beda, agak aneh daripada saudara yang lain. Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, bahkan ada 2 orang saudara Yesus, anak Yusuf dan Maria, dari hasil pernikahan mereka yang kemudian menjadi pengikut Yesus dan menjadi penulis kitab Perjanjian Baru. Namanya adalah Yakobus yang menulis surat Yakobus dan juga Yudas. Ya, bukan Yudas Iskariot tentunya, saudara, yang dia juga menulis kitab di Perjanjian Baru. Dari sini kita perlu belajar bahwa hidup seseorang bisa diubahkan Tuhan secara radikal. Penjahat di sebelah salib yang kedua-duanya menolak Yesus. Kemudian salah satunya bertobat dan Yesus menjanjikan keselamatan. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yakobus yang adalah saudara Yesus kemudian menjadi pemimpin daripada kelompok para rasul ini dan dia menjadi orang yang mengambil keputusan setelah mendengar pendapat para rasul dari sidang pertama yang dilakukan oleh gereja di Yerusalem yang dicatat dari Kisah 15. Jadi mungkin kita dulu belum sungguh-sungguh percaya, ada orang-orang yang lebih percaya duluan. Tapi ayo kita kejar ketinggalan karena kita percaya Yesus mati dan bangkit. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 15 menyebutkan jumlah mereka yang berhimpun itu 120 orang. Di antara lebih kurang 4 juta orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Ini bicara apa? Pengaruh Injil itu mula-mula kecil sekali. Tapi kemudian karena Roh Kudus yang mereka andalkan jadi besar, saudara-saudara. Sehingga banyak orang diselamatkan. Bahkan kekaisaran Romawi yang menindas, membunuh mereka. Akhirnya ketika Konstantin jadi kaisar, berubah jadi Kristen, saudara. Bahkan dia mengumumkan kemudian hari supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Saya percaya begini, beserta dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Waktu saya merintis gereja di Bandung juga sedikit jemaatnya, saudara. Ya kita sewa satu ruangan kecil di sebuah hotel, bukan hall utamanya. Tapi ketika kita tekun mengandalkan firman, mengandalkan Roh Kudus, Tuhan membuka jalan sehingga makin lama makin berkembang.
Kalau saudara punya usaha, engkau harus mulai dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil, andalkan Tuhan, nanti Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Siapa di antara kita yang hari ini mau menjadi murid Yesus yang setia? Setia kepada pribadi Yesus, setia melayani. Dan kalau saudara dipercayakan pekerjaan, tanggung jawab atau apapun, setialah dengan tugas yang engkau dapatkan dari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang menyangkal Tuhan, jadi pengkhianat seperti Yudas. Karena nama terburuk yang tidak ingin disematkan oleh orang kepada anaknya adalah Yudas Iskariot. Karena Yudas adalah sang pengkhianat. Tapi biar kita minta Roh Kudus membuat kita menjadi murid yang setia. Siapa yang mau jadi murid yang setia, taat kepada Roh Kudus, taruh tanganmu di dada. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar roh kami selalu menyala-nyala, mengandalkan Roh Kudus. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa, kalau ada di antara kami yang sedang memulai usaha yang kecil, belum terlalu berhasil, biar kami tekun, setia, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Engkau. Kami percaya kalau Tuhan memberkati, Engkau akan memperbesar itu secara luar biasa. Dan kalau ada di antara kami yang pada waktu-waktu yang lalu belum sungguh-sungguh percaya Yesus, seperti saudara-saudara Yesus, kami sekarang mau sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan sampai selamanya. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.